tahajud. Oh ya, terserah. 1 juta menjadi 800. Salat subuh, ketiduran, 800 jadi 600. Salat duha, malas, jadi 400. Hari ini tidak baca Quran, jadi 200. Zikirnya lupa, maghrib isya ditunda, habis. Musibahnya apa? Di hari itu gibah, namimah, gosip, ada dosa maksiat. Jadi ada kekurangan taat dan ada dosa maksiat. Jadi apa? Minus 200, 400. Jangan heran kalau dapat musibah, jangan heran. Jangan heran banyak masalah, jangan heran. Kenapa? Karena memang hablum minallah, banyak masalah. Anda sendiri, Allah berikan rahmat, gara-gara kita jauh dari Allah, kita lakukan yang tidak baik, artinya kita tolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Halalun bihalal, harus kita fikirkan dengan baik, harus dan wajib. Hablum minallah, lancar, biar kita bisa lancar, urusan kita bisa lancar, rezeki kita bisa lancar, keluarga kita bisa lancar, anak kita bisa lancar, kalau hablum minallah kita lancar. Jelas? Yang kedua, setelah hablum minallah ini kita fokus dengan baik, jaga dengan baik, datang hablum minan nas. Maaf, Anda tidak hidup sendiri di dunia. Punya suami, punya anak, punya tetangga, punya keluarga, tidak akan bisa sendiri. Berarti ada hubungan dengan manusia. Manusia itu punya hak, harus lancar. Contoh, kita bahas rumah tangga misalnya. Anda punya suami, suami punya hak. Jaga suami dengan baik, Anda dapat ridha Allah. Kata Rasulullah, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau berarti jaga dengan baik, masuk surga. Kalau tidak jaga dengan baik, tidak bisa masuk surga. Anakmu sendiri, wajib bagi sebagai orang tuanya menjaga anaknya, pendidikannya, akhlaknya, salatnya gimana. Bukan cuma sekolahnya. Banyak fokus, yang penting anak saya sekolah. Jadi dia siap, sabar untuk anaknya sekolah. Bangunin anaknya jam 6 untuk siap-siap sekolah, tapi tidak mau bangunin anaknya jam 5 untuk salat subuhnya. Tapi hablum minan nas ini, caranya harus kita faham. Bagaimana bisa jaga hablum minan nas? Hablum minan nas bukan artinya kita menjadi orang baik sama manusia. Faham dulu, maksudnya gimana? Hablum minan nas, kita muamalah sama manusia bukan sesuai keinginannya dan sesuai harapannya. Enggak, bukan begitu. Contoh, suaminya orang tidak baik. Oh, saya sebagai istri harus baik sama suami saya. Ya, jaga baik akhlak, muamalah. Tapi kalau suamimu ajak, ayo kita ke diskotik minum khamar, ikut atau tidak? Oh, kasihan suami saya, dia ajak, boleh atau tidak? Tidak boleh. Artinya muamalah sama manusia, tapi ada syaratnya sesuai ridha Allah. Karena manusia itu bukan semuanya sama. Contoh, di kantor ada 4 karyawan dalam satu kantor. Ada 3 orang di dalam kantor itu, ajak yang keempat itu, ayo sama-sama kita korupsi sedikit. Kan ada kejadian itu banyak. Satu nggak mau. Kalau nggak mau berarti mereka kecewa. Kasihan kecewa, saya ikuti aja. Boleh? Kenapa? Tidak boleh menurut Allah. Berarti kita menjaga hubungan kita dengan manusia sesuai ridha
Allah, bukan sesuai keinginan mereka. Allah suka apa, Allah ridha apa, kita ikut. Kalau manusia yakin semuanya tidak akan bisa suka. Si fulana akhlaknya baik, muamalahnya baik, ini suka, ini tidak suka. Betul? Tidak mungkin semuanya sama. Dalam satu rumah aja, anaknya, kakak adik, ini suka Barcelona, ini suka Real Madrid. Tidak bisa satu. Kalau ini baik, akhlaknya baik, pasti si fulana suka, si fulana tidak suka. Hablum minan nas, kita muamalah dengan manusia sesuai perintah Allah. Allah suka apa? Allah mau apa? Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Muslim itu yang mereka selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Berarti harus saya menjaga kata-kata saya dan harus jaga perbuatan saya. Allah. Habis itu, ini manusia suka atau tidak suka bukan urusan saya. Itu menjaga hablum minan nas. Bukan menjaga hablum minan nas artinya ikuti-ikutan. Ikut-ikutan. Mereka mau apa, mereka suka apa, berarti kita ikut. Tidak. Tidak. Malah kita menjaga hablum minan nas sesuai dengan Allah. Perintah Allah bagi kita untuk menghubungkan kita dengan manusia gimana? Hubungan kita sama suami gimana? Anak saya gimana? Sesuai ridha Allah, bukan sesuai keinginan dan harapan mereka. Contoh, punya anak kecil, giginya lagi sakit. Giginya sakit. Anak kecil suka bermain. Dia minta sama ibunya, aku mau bermain. Kasih atau tidak? Hah? Kenapa? Gak benar, sakit gigi dia. Ini bahaya baginya. Berarti kita pakai akal. Biasanya kalau gak sakit gigi, kita kasih boleh. Tapi kalau lagi sakit gigi, tidak boleh. Orang lagi sakit, gula, darahnya gula kan? Boleh makan yang manis? Tak boleh. Seperti itu. Hubungan kita sama manusia, Allah suka apa, Allah mau apa, kita ikut perintah Allah. Bukan sesuai harapan mereka, sesuai keinginan mereka, bukan. Karena nanti begitu datang di hari kiamat, dihisabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sama temanmu gimana? Sama suamimu gimana? Sama tetanggamu gimana? Kita mau jawab apa? Ya Allah, suami saya selalu saya jaga dengan baik. Tapi kalau dia ajak dosa maksiat, saya tidak ikut. Kata Allah, ini betul, benar ini. Tapi kalau kita jawab, saya ikuti suami saya. Dia ajak kemana-mana, saya ikuti suami saya. Benar ya? Benar ya? Kadang-kadang manusia suka membohongkan diri sendiri. Dia kalau mau buatkan alasan. Kalau dia mau sendiri, buatkan. Oh, dia yang ajak, dia yang mau. Oh ya. Kalau suamimu minta dia nikah lagi, terima atau tidak? Kan dia minta. Kenapa tak bilang dia minta? Karena lagi bagi akal, gak mau itu, bukan sesuai keinginan. Jadi kita tolak. Berarti kita punya akal sendiri dan kita faham sendiri. Allah suka apa, Allah mau apa, kita ikut. Dalam segala urusan kita, dunia maupun akhirat, Allah suka apa, Allah mau apa, perintah Allah bagaimana, kita ikut. Kalau kita lakukan ini, Anda dapat apa? Anda dapat ridha Allah. Tahu ridha Allah itu? Kalau Allah sudah ridha terhadapmu, segala urusanmu beres. Hajatmu dikabul, doamu diterima, urusanmu dimudahkan, keluargamu dijaga, penyakitmu disembuh. Kenapa? Karena sudah ridha. Allah sudah ridha terhadapmu. Ini hambaku yang sebenar-benarnya. Ini hambaku yang luar biasa. Taatnya luar biasa, adabnya luar biasa, sikapnya luar biasa, muamalahnya luar biasa, jujurnya luar biasa. Allah subhanahu, ini mantap. Kita belajar kaidah, kalau anda menjadi hamba Allah yang luar biasa, anda dapat balasan Allah yang luar biasa. Tapi mohon maaf, kalau masih biasa-biasa, jangan harap balasan Allah bagimu kecuali yang sama, biasa-biasa. Tahu, mohon maaf, kita seperti apa?
Ada orang masuk supermarket, bawa troli, belanja banyak, sampai kasir bawa 10.000. Bisa? Mohon maaf, itu kita. Salat kita tidak ada khusyuk dalamnya. Quran kita kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Malas taat, zikir lupa, dosa maksiat jalan setiap hari. Akhirnya musibahnya apa? Minta sama Allah rezeki yang lancar, keluarga yang berkah, anak salih-salihah, urusan yang mudah, hidupan yang nikmat. Akhirnya minta husnul khatimah lagi, minta selamat dari neraka, dan minta masuk surga. Bayarannya 10.000. Mana bisa? Berarti ada masalah di sini. Taat kita tak ada, ibadah kita kurang, kebaikan kita sedikit, malah minta yang terbaik dari Allah. Tidak bisa. Halalun bihalal, buka halaman baru bersama Allah. Bagaimana kata ustazah tadi, habis bulan suci Ramadan, kita sudah hamba Allah yang suci. Karena bulan suci Ramadan itu mensucikan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikuti puasa Ramadan yang mulai di bulan suci Ramadan, diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Anda sudah hamba Allah yang suci. Bulan amal baru, putih, bersih, isinya kebaikan-kebaikanmu, salatmu, puasamu, Quranmu, tahajudmu, itu yang isinya. Kalau dosa maksiat kita sudah dihapus, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Habis bulan suci Ramadan, teruskan, lanjutkan kebaikan-kebaikanmu. Yang barusan bisa puasa 30 hari berturut-turut, gampang sekali puasa 6 hari Syawal. Atau Isnin, Kamis, baru bisa 30 hari berturut-turut. Berarti kuat, hebat, mampu dan bisa lanjut puasa sunnahnya. Di bulan suci Ramadan khatam Quran berkali-kali. Habis bulan suci Ramadan lanjut bacaan Al-Quran, walaupun one day, one juz, tak apa. Yang penting jangan tinggalkan Quran dulu. Di bulan suci Ramadan menjaga salat malam, salat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Habis Ramadan lanjut salatmu, walaupun 2 rakaat, tutup di 1 witir, tak apa-apa. Yang penting lanjut kebaikan-kebaikanmu. Jaga hablum minallah. Kemarin udah bagus, kemarin udah mantap, kemarin udah lancar. Jaga hablum minallah dengan baik. Kalau sudah jaga hablum minallah dengan baik, otomatis akan Allah menjaga hablum minan nas kita, akan Allah memudahkan urusan kita, akan Allah berikan selalu yang terbaik bagi kita. Tapi masalahnya di mana? Mohon maaf, di Indonesia ada satu hal yang luar biasa. Masuk bulan suci Ramadan, taat, ibadah, baca Quran, salat malam. Habis bulan suci Ramadan, wabillahi taufiq wal hidayah, tak ada lagi taatnya, ibadahnya, Quran ketinggalan, salat malam tidak lagi. Akhirnya anda yang merugi sendiri. Kasihan. Kemarin Allah berikan banyak rahmat, banyak ampunan, malah sekarang anda yang jauh dari Allah, anda yang rugi sendiri. Mohon maaf ibu-ibu, rezeki kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, urusan kita tetap milik Allah, dunia kita milik Allah, akhirat kita nanti tetap milik Allah. Mau lari kemana lagi? Tak ada solusinya. Ingin lancar, ingin sukses, ingin bahagia, ingin selamat, bagaimana kemarin di bulan suci Ramadan? Teruskan selama hidupanmu menjadi Ramadan. Jaga salat, zikir, Quran, taat, jauhkanlah dirimu dari dosa dan maksiat. Artinya selalu anda menerima hubungan sama Allah, akan Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan. Bagaimana kemarin anda dapat rahmat Allah di bulan suci Ramadan, akan Allah terus menerus rahmat Allah bagimu, karena memang anda selalu masih istiqamah. Lanjutkan taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala habis bulan suci Ramadan. Allah tidak minta banyak,
Allah tidak minta yang susah dan sulit. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa, tak apa-apa kata Allah, masing-masing sesuai kemampuan dimudahkan oleh Allah. Allah sudah tahu, beda-beda kita. Yang masih muda beda dengan yang sudah tua, yang sihat beda dengan yang sakit, yang kerja beda dengan yang di rumah. Jadi kata Allah, tak apa-apa, masing-masing sesuai kemampuan. Anda bisa apa? Mampu apa? Bisa baca Quran, baca Quran sebanyak-banyaknya. Bisa salat tahajud sepanjang malam, silahkan. Belum bisa sepanjang malam, 11 rakaat. Belum bisa 11 rakaat, 2 rakaat, tak apa-apa. Kalau bisa khatam Quran one day one juz, alhamdulillah. Kalau belum bisa 1 halaman, tak apa-apa. Kalau bisa bangun masjid sendiri, alhamdulillah. Kalau belum bisa bangun masjid, wakaf 1 Quran, tak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang penting Anda selalu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan yang terbaik dalam taat beribadahmu, biar Anda dapat balasan Allah yang terbaik juga. Kita harap dapat rezeki yang lancar. Mohon maaf, kalau ada rezeki itu sudah luar biasa. Tapi ada banyak punya rezeki, tapi capek untuk dapat rezeki itu. Ada orang kerja 15 jam di bawah matahari, capek. Tapi kita ingin dapat rezeki yang mudah, tidak terlalu capek. Kita ingin sehat walafiat. Ya Allah, banyak teman kita tiba-tiba sakit, sakitnya parah lagi. Anda sehat walafiat, kita harap selalu sehat walafiat. Begitu kita sakit, kita harap disembuhkan penyakit kita. Kita harap anak kita itu menjadi anak baik, anak salih-salihah. Mohon maaf, banyak punya anak tapi jahat anaknya, yang buatkan orang tuanya selalu kecewa, yang selalu buatkan orang tuanya nangis setiap malam. Gak mau seperti itu. Berarti kita harap yang terbaik, harus bayar dulu, harus bayar dulu. Dan bayaran itu sesuai kebutuhan. Tahu bayaran sesuai kebutuhan? Kalau ibu lagi mau beli kerobok, bayarannya berapa? 10.000 ya beres. Tapi kalau ibu ingin beli cincin emas, bayarannya berapa? Berarti kalau mau yang sederhana, bayar yang kecil. Tapi kalau mau yang luar biasa, harus juga bayar yang banyak. Berarti tidak cukup cuma salat 5 waktu. Harus ada salat sunnah qabliyah, ba'diyah, ada salat duha, ada tahajud, luar biasa, biar dapat yang luar biasa. Tidak cukup cuma kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang tidak, tapi istiqamah setiap hari baca Quran, luar biasa Quran kita, biar dapat yang luar biasa. Zikir kita bukan nunggu kalau ada majlis ta'lim baru kita mau zikir kepada Allah. Kalau ada majlis ta'lim baru nanti mau baca yasinan. Tapi setiap malam, setiap waktu, dia lagi di rumah, lagi di mana-mana, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Zikir setiap waktu, setiap saat, Anda dapat berkahnya, Anda dapat kemuliaannya di dunia maupun nanti di akhirat. Intinya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau masih biasa-biasa, dapat balasan yang sama, biasa-biasa. Tapi kalau Anda berubah menjadi hamba Allah yang luar biasa, akan dapat balasan Allah yang luar biasa. Siap masuk surga? Dah tidur kayaknya. Siap aja udah malas ini. Siap masuk surga? Harus marah dulu. Kalau memang sudah siap masuk surga, silahkan mati dulu ya. Yang memang prosesnya harus mati dulu. Yang penting mati dalam keadaan husnul. Mohon maaf, husnul khatimah mahal. Bayar dulu. Bayarannya gimana? Salat yang terbaik, zikir yang terbaik, taat yang terbaik, akhlak yang terbaik, otomatis husnul khatimah. Mohon maaf, jauh dari Allah, salat aja ditunda, Quran malas baca, zikirnya lupa, dosa maksiat masih jalan setiap hari, mana bisa husnul khatimah. Yang penting jangan sampai
terjadi sama kita yang Allah cerita dalam Al-Quran. Allah cerita dalam Al-Quran tentang satu orang panjang umur, sihat walafiat, lancar dan sukses lagi. Tapi ternyata orang yang bodoh, fokus dunia dia, lupa akhirat. Tiba-tiba kata Allah, datang malaikatul maut, mau cabut rohnya. Baru sadar, dia minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tunda. فيقول يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Ya Allah, ya Allah, tunda ajal saya walaupun sebentar ya Rabb. Tunda. Udah 40 tahun, udah 50 tahun, udah 60 tahun, sihat walafiat, lancar dan sukses. Kok sekarang datang saatnya malah minta tunda lagi? Memang untuk apa? Dia jawab, fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Rabb, ya Rabb, aku janji akan saya berubah, akan saya bersedekah, akan saya menjadi hamba-Mu yang saleh ya Rabb. Tolong ya Allah, tunda ajal saya walaupun sebentar. Sayangnya Allah menjawab ayat berikutnya langsung, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Kalau sudah datang ajalnya, enggak mungkin tunda lagi dan tidak bisa balik lagi. Bagi beliau kesian, udah lewat, udah habis kesempatannya. Kabar gembiranya bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Ibu-ibu masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah, masih ada kesempatan. Sadar sekarang, berbaiki sekarang, jadi lebih baik sekarang, taat dan ibadah yang terbaik, dapat balasan Allah yang terbaik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu doanya mustajab, apalagi dalam rumah Allah doanya mustajab. Malaikat hadir sekitar kita mengaminkan doa kita, doanya mustajab. Apalagi lagi turun hujan, doanya mustajab. Aku akan baca doa, dan khususan saya akan baca doa hajat. Aku mohon kalau ada ibu-ibu punya hajat, apapun hajatmu, mungkin di mata kita, dalam fikiran kita, hajat kita masih jauh atau susah, bahkan mustahil, yakinilah semuanya bagi Allah kecil. Satu kata kun fayakun, beres hajat kita. Karena banyak jamaah ingin haji, ini mereka lagi siap-siap haji, ingin haji, mana bisa, biayanya mahal. Udah daftar, antara dia masih 20 tahun lagi. Ini waktunya, ini saatnya. Dengan kun fayakun ya Allah, yang jauh menjadi dekat, yang mustahil bisa dengan kun fayakun. Karena yang ajak itu Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Sebagai orang mukmin, begitu berdoa, basrah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi izin, sebelum saya tutupi dengan doa, izin 5 menit kita bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir berikan hadiah kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Izin kita bagi-bagi hadiah dulu, baru insya Allah tutupi dengan doa. Kepada Ustaz silakan.